pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12, saya memberikan satu tema, gagal fokus jadinya galau. Gagal fokus jadinya galau. Kalau berbicara tentang galau, mungkin tidak lazim bagi kita selaku pemuda-pemudi Kristen yang namanya galau. Dari kata galau ini mungkin disebabkan oleh banyak hal, seperti misal soal percintaan, studi, pekerjaan, hubungan dalam keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Dan mungkin masih banyak hal-hal yang disebabkan yang namanya kegalauan itu. Nah, kalau misalnya galau ini, biasanya kalau misalnya ada teman kita galau atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang merasakan galau, biasanya mereka munculkan di media-media sosial, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, dari kegalauan ini yang biasanya kita sampaikan di media-media sosial, apakah itu menjamin bahwa kegalauan kita itu akan hilang? Kalau saya pikir itu tidak akan hilang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adapun dampak munculnya kegalauan itu, misalnya banyak yang mengurung diri di dalam kamar, malas, tugas sekolah terbengkalai, dan masih banyak hal-hal itu. Bahkan juga biasanya kegalauan itu mungkin ada yang bunuh diri. Ya, karena mereka sudah tidak akan sadar diri sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang ini, sehingga mereka biasanya pemuda-pemudi itu biasanya bunuh diri. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita, Rasul Petrus menyampaikan kepada segenap jemaat bahwa kebangkitan Kristus telah merubah kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang penuh harapan, terlebih pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Maksudnya di sini bahwa pengharapan kehidupan yang kekal seperti apa yang akan kita inginkan. Nah, pengharapan yang kekal yang kita inginkan adalah akan menjadi sumber segala harapan dan sukacita bagi kita selaku orang-orang yang percaya. Walaupun harus menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan dalam setiap kehidupan kita. Dalam berbagai macam persoalan dalam hidup, haruslah kita melihat itu adalah sebuah contoh ujian bagi kita. Iya, hanya itu adalah ujian. Nah, ujian itu akan membawa kita kepada kemurnian iman kita. Iya. Itu adalah cobaan. Contohnya kalau kita menghadapi banyak masalah, itu adalah salah satu ujian. Iya. Jangan kita, kalau kita menghadapi suatu masalah, oh naik miki. Ya, naik miki di sua, oh naik mau melaja, tak mau kula malam sekolah, panambang itu tak emang bahasa piring. Contoh. Iya. Jangan seperti itu. Itu adalah ujian.
Baru hal-hal kecil seperti inilah yang akan menjadi kemurnian iman kita. Iya. Di ayat yang ke-7 di situ dalam pembacaan kita bahwa dikatakan maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Itu adalah kemurnian iman kita, cobaan kita untuk mau menjadi pengikut Kristus. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita dipuji oleh sesama kita, namun justru ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus dimuliakan. Atau sebaliknya, persoalan-persoalan dalam dunia ini tidaklah sebanding dengan masalah keselamatan jiwa kita yang tidak terjamin. Ya. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengajak kepada orang yang percaya untuk melihat masalah-masalah yang terbesar yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Ya. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, keselamatan jiwa kita yang tidak akan terjamin. Ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 sampai 10 di situ dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Iya. Nah, kemudian saudara-saudara, berita kebesaran inilah yang harusnya menjadi fokus dalam kehidupan bagi orang-orang yang percaya, karena berita yang luar biasa itu tidak semua orang dapat mendengar dan menerimanya. Ya, tidak semua orang akan menerima bahwa keselamatan itu, ya mungkin karena mereka tidak melihat secara langsung bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Penyelamat kita. Iya. Tetapi jika kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib, rela menebus dosa-dosa kita, yakinlah bahwa kita akan diselamatkan. Iya. Kemudian kembali dikatakan bahwa gagal fokus adalah hal yang membuat kita sebagai pemuda-pemudi Kristen terlalu gampang galau dan terhanyut. Iya. Mungkin karena kita hanya memperhatikan hal-hal duniawi dan mulai melupakan perkara surgawi yang adalah pegangan kita. Ya, seperti dari awal tadi saya katakan bahwa jika kita mengalami kegalauan, mungkin kita lari dari hadapan Tuhan sehingga kita masuk ke dalam jurang. Ya, jurang dosa, bahkan jurang kematian. Iya. Mereka tidak mengingat kembali bahwa keyakinan itu adalah sebagai ujian iman kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun persoalan dunia ini tidak bisa juga disepelekan, namun keterikatan yang lebih besar terhadap hal duniawi justru membuat kita melupakan hal yang jauh lebih berharga, yakni keselamatan dalam Yesus Kristus. Mestinya kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita menghayati begitu besarnya keselamatan yang telah dianugerahkan dalam Yesus itu kepada kita, sehingga kita dapat mampu bersukacita dan berpengharapan walaupun keadaan hidup ini tidak selalu berjalan menyenangkan. Ya, walaupun banyak cobaan yang kita hadapi
janganlah kita goyah untuk menghadapi hal seperti itu. Saya yakin teman-teman bahwa tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini tidak mengalami yang namanya persoalan atau tantangan. Iya. Semuanya pasti mengalami yang namanya persoalan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan utama yang kita sudah selesaikan yaitu keselamatan yang telah dijamin oleh Yesus Kristus, sehingga sukacita yang begitu besar tidak akan binasa oleh karena masalah-masalah tambahan yang kita alami di dunia yang fana ini. Yakinlah saudara-saudari bahwa persoalan apapun yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa itu adalah masalah, persoalan, tantangan, ujian, cobaan bagi kita. Untuk itu, kembali dalam kehidupan kita untuk terus berjuang sampai apa yang Anda inginkan, itulah yang menjadi harapan bagi saudara-saudara. Amin firman Tuhan.